Proses belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik secara fisik maupun psikis yang disebabkan oleh pengalaman siswa yang dialami secara langsung. Proses pembelajaran yang menyenangkan akan memberikan pengalaman yang bermakna, yang pada akhirnya menjadi suatu pijakan bagi kesuksesan siswa-siswi di masa yang akan mendatang. Najada wajada, Allahu Akbar. Kami memiliki tanggung jawab yang besar menyiapkan anak-anak Indonesia masa depan dengan merancang suatu sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai bakat dan kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya selaku Ketua Bidang Pendidikan Sekolah Islam Terpadu Citra Az-Zahra yang bernaung di bawah Yayasan Al-Muhsinin Al-Faindah mengemban amanah untuk membawa Sekolah Islam Terpadu Citra Az-Zahra menjadi lebih maju, berkualitas dan sekaligus dapat meningkatkan fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Saat ini, alhamdulillah Sekolah Islam Terpadu Citra Az-Zahra menjadi salah satu sekolah pilihan. Terbukti dengan begitu antusiasnya orang tua untuk memasukkan anak-anaknya di Citra Az-Zahra. Citra Az-Zahra memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Sebagai contoh, pertama, Sekolah Citra Az-Zahra adalah sekolah bilingual yang memiliki nilai-nilai keislaman. Kedua, Citra Az-Zahra adalah salah satu sekolah yang sangat concern dengan pendidikan inklusi. Sejak awal berdirinya Citra Az-Zahra sampai sekarang, kami sudah mengeluarkan atau meluluskan siswa-siswa yang berkebutuhan khusus yang saat ini bahkan ada dari angkatan pertama kami sudah diterima di sekolah Universitas Pamulang dan Universitas Brawijaya mengambil jurusan psikologi. Itu artinya sekolah kami sudah berani mengikrarkan diri sebagai sekolah yang benar-benar concern terhadap pendidikan inklusi. Yang ketiga, aplikasi kehidupan siswa dari hasil proses belajar itu terlihat bagaimana penerapan mereka dalam kesehariannya intens dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pendekatan yang dilakukan Citra Az-Zahra adalah sesuai dengan tagline dari sekolah kami. Sekolah kami memiliki tagline bahwa sekolah yang memiliki sistem personal touch, di mana sistem personal touch itu akan terlihat dalam keseharian proses pembelajaran di sekolah. Sehingga semua siswa yang ada di sekolah kami adalah siswa yang istimewa, yang kelak akan menjadi bintang-bintang di masanya. Untuk mendukung sistem personal touch yang ada di sekolah kami melakukan pembekalan kepada guru dan staf melalui pelatihan-pelatihan yang tujuan dari pelatihan tersebut adalah memberikan edukasi apa dan bagaimana sistem yang ada di sekolah kami. Yang kedua, kami juga membuat sebuah program-program pendukung. Sebagai contoh, kita punya program Citra Brotherhood yang benar-benar di situ akan mewujudkan sistem di mana kakak kelas dengan adik kelas itu akan muncul sikap saling menyayangi. Contohnya dalam proses kegiatan Citra Brotherhood, biasanya kakak kelas akan datang ke adik kelas dengan membawa buku cerita atau makanan, kemudian dalam suasana yang santai, mereka saling bercerita mengenai hobi, keluarga, dan sebagainya. Dari proses ini, subhanallah, tumbuh rasa saling menyayangi, tumbuh rasa saling menghargai satu sama lain. Sehingga ini secara tidak langsung mencegah terjadinya proses bullying yang ada di sekolah kami. Kemudian personal touch itu tidak hanya kami laksanakan dalam proses pembelajaran, tapi juga kami laksanakan di luar proses pembelajaran. Sebagai contoh, di kegiatan outbound atau mukoyam, anak-anak terus diajarkan untuk saling menghargai, untuk saling menyayangi, sehingga kami semua yang ada Citra Az-Zahra merasa sebagai satu keluarga yang harus terus-menerus menjaga kebersamaan yang ada di sekolah. Personal touch dalam pembelajaran artinya ketika dalam proses belajar mengajar ada salah satu siswa atau mungkin beberapa siswa mengalami kesulitan dalam belajar, maka si pengajar atau guru tersebut berhak atau berkewajiban untuk memberikan 100% perhatiannya kepada anak tersebut sampai materi yang diajarkan itu bisa tuntas selesai pada jam tersebut. Kalau di sini karena gurunya sangat
friendly banget, jadi kayak kita tuh sama guru tuh kayak deket banget, dan gurunya tuh enak untuk diajak ngomong, ngobrol, jadi kayak jadi temen gitu bagi kita, dan ya deket banget. Kalau murid sama guru itu di sini tuh kekeluargaannya benar-benar ada banget, jadi kalau misalkan antara murid sama guru itu udah kayak ibu sama anak, jadi kekeluarganya terasa banget sih, deket banget. Kalau di Citra Az-Zahra, kalau saya boleh mengambil sebuah ungkapan ya, kita seperti satu keluarga. Jadi bagaimana ketika kami, para guru, berperan sebagai orang tuanya di sekolah. Jadi itu yang membuat kami dengan anak-anak merasa seperti saya sebagai ibunya di sekolah, kemudian anak-anak adalah bagian dari anak-anak kami yang memang harus kita berikan arahan, bimbingan, bahkan mungkin ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus menegur mereka dengan cara-cara yang baik. Hubungan antara guru dengan siswa itu sangat baik secara emosional. Guru dan siswa memiliki kedekatan emosional. Nah, guru itu kalau saya melihat secara pribadi sangat ingin bagaimana agar sang anak, siswa ini dekat kepada gurunya seperti dekat kepada orang tuanya. Di Citra Az-Zahra kita memang sangat mengedepankan kerjasama antara guru dengan orang tua ataupun sebaliknya orang tua dengan guru. Kenapa? Karena terciptanya suatu hubungan yang harmonis dari antar berbagai pihak ini diperlukan agar sekolah ini bisa memberikan suatu feedback yang baik untuk orang tua. Kemudian di satu sisi kami juga di sekolah juga ya, terutama dari pihak orang tua membuat sebuah forum yang mereka namakan komite sekolah. Nah, di situ menjadi forum kita guru dengan orang tua untuk berkomunikasi, untuk kedepannya membangun Citra Az-Zahra menjadi sekolah yang lebih berkembang. Yang kita ketahui ya, anak-anak zaman sekarang gaya belajarnya itu kinestetik, sehingga kita mengambil model pembelajaran sentra. Dengan sentra juga memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar secara kelompok, individual, bisa juga dengan secara klasikal. Sebagaimana konsep pembelajaran di TK itu bermain seraya belajar. Sini ada 8 sentra, diantaranya sentra bermain makro-mikro, sentra kreasi, sentra balok, sentra ibadah, sentra alam sekitar, sentra gerak dan musik, sentra persiapan, dan sentra bahasa Inggris. Di ke-8 sentra yang tadi, itu dikembangkan 6 aspek pengembangan pada diri anak. Yang pertama yaitu nilai agama moral, fisik motorik kasar dan halus, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Dalam pembelajaran di Citra Az-Zahra, kita coba mengaitkan 4 pilar, yaitu pola pikir, pola rasa, pola asuh, dan pola raga. Dari keempat pilar ini, kita akan mengaplikasikannya dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu contohnya adalah mengenal apa perasaan saya hari ini dalam pembelajaran. Di sini ada tema menghargai orang lain. Nah, nanti dari tema ini kita akan meng-create bagaimana membuat hasil karya yang nantinya akan diberikan kepada orang lain. Hasilnya nanti anak-anak akan tahu bagaimana merasa menghargai orang lain dan bagaimana perasaan orang lain ketika kita menghargainya. Ini adalah salah satu contoh pembelajaran Citra Az-Zahra. SPI adalah sentra pengembangan individu. Jadi di mana anak-anak inklusif yang perlu penanganan khusus bisa masuk ke SPI itu sendiri. Di SPI itu sendiri terdapat guru-guru pendamping yang di mana guru-guru pendamping itu bertugas untuk mendampingi dan meremedial atau mengajari anak-anak yang belum mampu untuk bidang studinya. Jadi overall atau secara keseluruhan ini kita di sini sekolah sama seperti anak-anak lain, masuk ke kelas masing-masing mereka. Kalau kelas 1 kelas 1, kelas 2 kelas 2, tapi ada beberapa momen atau ada beberapa waktu pada saat mereka tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, mereka didampingi dengan gurunya ke kelas atau ke ruangan SPI itu sendiri. Alhamdulillah sekali murid kita Aza yang sekarang kelas 4, dia itu pernah menjuarai renang tingkat nasional atau tingkat provinsi gitu. Jadi dia mempunyai gangguan semacam gangguan perilaku, tapi dia bisa ikut dalam event renang dan ikut menjuarai. Di samping itu juga ada beberapa anak
dari kelas khusus kami yang dia sudah lepas pendamping atau sudah benar-benar seperti anak reguler tanpa penanganan dari guru pendamping, seperti Rizky Anaka di kelas 2. Dia itu sudah bisa lepas pendamping, dia bisa mandiri dan belajar sendiri. Lalu ada beberapa anak juga yang dari sini kelas 6 dan ikut ujian segala macam, meneruskan di SMP-SMP ternama atau SMP-SMP reguler lainnya. Jadi nggak menutup kemungkinan anak-anak yang inklusi di sini selamanya akan inklusi. Jadi ada harapan bagi orang tua si anak untuk si anak normal kembali atau reguler kembali seperti orang-orang lain atau anak-anak lain, seperti itu. Di Sekolah Citra Az-Zahra adalah sekolah yang memang sudah terstandar internasional untuk sekolah inklusinya. Kita sudah memadukan antara pendidikan mainstreaming antara anak-anak yang reguler dengan anak-anak berkebutuhan khusus dengan komparasi memang sudah menurut standar, di mana di setiap kelasnya akan ada 2 anak special need, dan kita sudah mempunyai layanan untuk shadow teacher juga. Nah, di dalam sekolah Citra Az-Zahra ini juga melayani terapinya, di mana bekerja sama dengan Yamed Child Development Center, di mana anak-anak yang memang membutuhkan layanan untuk terapi atau rehabilitasinya memang diserahkan full untuk penanganannya di Yamed Child Development Center. Dan penanganan ini sudah terintegrasi dengan baik antara pihak sekolah, rumah dengan orang tua, dan tempat terapi. Jadi antara 3 lini tadi, antara sekolah, rumah, dan tempat terapi sudah bekerja sama dengan baik di dalam pelaksanaan inklusinya Sekolah Citra Az-Zahra. Di dalam pengelolaan sekolah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, manajemen pengelolaan siswa. Yang kedua, manajemen pengelolaan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Dan Citra Az-Zahra sangat concern dengan manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Kenapa? Karena dengan manajemen pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan guru-guru yang berkualitas. Untuk itu kami di Citra Az-Zahra melakukan beberapa hal. Yang pertama, dengan proses rekrutmen yang selektif dengan adanya beberapa tahapan seleksi yang harus diikuti calon pegawai di Citra Az-Zahra. Kemudian melakukan pengembangan karyawan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan yang berjenjang dan berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan pegawai. Dan yang terakhir, adanya kompensasi yang baik bagi karyawan sesuai dengan amanah dan tanggung jawabnya, serta adanya jenjang promosi bagi karyawan yang berprestasi. Punya cita-cita, harus punya sekolah Islam yang betul-betul bisa diandalkan kualitasnya dan kualitasnya dibandingkan dengan sekolah yang lain. Itu cita-cita kami yang pertama. Dan itu yang membanggakan kami. Alhamdulillah, sekarang Sekolah Islam Citra Terpadu Citra Az-Zahra ini betul-betul bisa memenuhi harapan kami dulu-dulu sebagai pembina dulu untuk menyujudkan cita-cita itu. Dan alhamdulillah juga Sekolah Citra Az-Zahra ini, Islam Terpadu Citra Az-Zahra ini sudah mencapai ranking teratas di Jakarta Barat ini. Itu yang kami banggakan. Prestasi besar yang pernah Citra Az-Zahra dapatkan adalah kami peringkat 3 terbesar di Jakarta Barat. Otomatis ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan diri untuk terus berprestasi. Dan ini juga menjadi motivasi bagi orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kami, terutama orang tua yang berada di lingkungan Jakarta Barat. Menjadi prestasi yang membanggakan di bidang ujian nasionalnya atau UAS MBD. Pesan saya, maju terus, tingkatkan terus prestasi, dan tetap berkomitmen menolong anak yang inklusi, kemudian tingkatkan keimanan dan takwa melalui membaca Al-Quran, dan juga untuk menghadapi globalisasi dengan 2 bahasa, khususnya bahasa Inggris. Silakan selalu diikuti terus, maju terus. Kami mendoakan supaya di masa-masa yang akan datang tetap sukses. Akhir kata, dalam mengemban amanah ini bukan hanya dimudahkan jalannya, tapi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terwujud anak-anak yang berakhlak mulia,
memiliki kompetensi yang baik, keterbukaan dalam wawasan, dan peduli lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.